Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama aku, Putra Banjar. Nah, di kesempatan ini sore ya, di kesempatan sore ini saya ingin membahas atau saya ingin bercerita tentang pengalaman di channel saya atau juga di channel istri saya tentang subscriber atau tentang subscribe ya. Beberapa waktu yang lalu ada teman saya yang menanyakan, yaitu setelah dia menonton video saya, dia lalu menanyakan di komentar, subscribe kok sering hilang atau berkurang di channelnya si kawan saya tadi ya. Jadi saya ini sedikit banyaknya pernah mengalami hal seperti itu ya. Bukan saya saja, kemungkinan di kreator-kreator lainnya juga pernah ya mengalami hal seperti itu, termasuk juga yang sudah senior atau yang baru pemula. Nah, penyebab subscribe hilang atau penyebab subscribe berkurang itu kemungkinan hal ada penyebab-penyebab yang menyebabkan bisa hilang. Di sini saya akan bahas penyebab subscribe hilang atau berkurang. Di sini menurut pengalaman pribadi saya, di channel satunya atau channel yang ini atau yang satunya lagi, ada tiga ya, ada tiga penyebab subscribe hilang atau berkurang. Jadi untuk kawan-kawan semua yang baru terjun ke dunia per-YouTubean atau yang masih sangat pemula kali ya seperti saya ini, kita harus mengetahui penyebab subscribe itu hilang atau berkurang. Mungkin ada yang belum mengerti dan sebagian besar juga sudah mengerti. Sebelum kita bahas penyebab terjadi subscribe berkurang ini, untuk kawan-kawan semua, kalau suka dengan video saya ini tentang sharing saya ini, kawan-kawan bisa like, comment, subscribe dan share ya di channel Putra Banjar, supaya nantinya saya lebih bersemangat memberikan video atau sharing tentang YouTuber pemula. Tidak lupa saya ucapkan kepada kawan-kawan semuanya banyak-banyak terima kasih untuk dukungan channel saya ini, sehingga subscribe saya terus bertambah dan tayangan saya terus bertambah ya. Dan untuk kawan-kawan semua, jangan lupa juga saya membagikan video ini, saya harap kawan-kawan semua tidak menyekip video ini agar kawan-kawan semua bisa paham dan terus menyimak video dari saya sampai tuntas. Oke, nah mungkin tidak usah berlama-lama lagi ya, kita jelaskan saja tiga penyebab subscribe hilang atau berkurang. Kita bahas bersama-sama di channel saya, Putra Banjar. Nah, jadi sebelum mulai kita minum dulu, soalnya haus juga ini. Penyebab pertamanya adalah subscribe berkurang atau hilang atau berkurang sama aja ya. Yang pertama, terkena spam. Nah, subscribe terkena spam ya bisa. Itu terjadi di YouTuber pemula atau juga yang sudah senior ya, atau sudah yang berpengalaman. Jadi penyebab spam itu ada tiga kemungkinan, saya bahas satu persatu. Pertama, akibat berkunjung yang tidak mengikuti peraturan. Nah, sebagian besar nih YouTuber yang pemula ini menganggap ini subscribe saya hilang, tidak amanah. Dia janji subscribe saya, ternyata tidak ada. Subscribe tidak didapatkan. Nah, tidak amanah. Jadi kita berprasangka tidak baik ya. Jadi itu akibat kita berkunjung tidak mengikuti peraturan YouTube. Bagaimana aturan yang baik itu? Begini kawan-kawan. Saya berkunjung ke channel B. Anggap saja channel saya ini channel A. Kita berkunjung ke channel B. Berkunjung, saya ingin mensubscribe dia. Cara mensubscribe dia itu, mensubscribe channel B itu dengan cara kita harus menonton terlebih dulu video dia, video channel B ya. Menonton video channel B itu minimal kita 3 menit, kalau bisa full durasi itu lebih bagus. 3 menit baru kita tekan pencet notifikasi subscribe nya. Nah, 3 menit atau lebih ya kalau bisa full durasi. Jadi subscribe si B itu otomatis bertambah. Nah, bertambah begitu juga kalau si B ini mau mensubscribe saya, begitu juga dia harus menonton video saya minimal 3 menit lalu dia pencet subscribe tersebut. Muncullah di channel saya dan subscribe saya bertambah.
Jadi kalau tidak mengikuti aturan itu bakal hilang. Bertambah untuk sementara untuk hari ini. Nah, besok-besok terus hilang karena kena spam akibat berkunjung tidak full durasi, dan kebanyakan juga cuman berkomentar aja, tidak nyimak video, berkomentar lalu memberikan subscriber ya, itu berarti akan hilang. Itu dampaknya spam. Penyebab spam yang kedua ini, kita berkunjung ke sesama pemula ya, mungkin dalam satu hari itu ada 50 atau 100, minimal 40 lah gitu. Itu bisa dibilang berkunjung secara barbar. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk YouTube. Peraturan seperti itu, berkunjung secara barbar, berlebihan. Kita mengharapkan supaya subscriber kita cepat naik. Memang bertambah, satu hari bisa 10 atau 20. Lusa, besok, hadapilah. Yang hilang itu bakal 20 atau 30. Nah, itu karena berkunjung terlalu barbar. Kita tidak boleh. Kita berkunjung dalam satu hari itu kita berbataskan aja lah 15, 10, besok segitu lagi. Itu yang bagus. Jadi pihak YouTube itu bisa mendeteksi mana ini. Kalau kita berkunjung secara barbar itu kan dikiranya kita tidak ikhlas dalam menonton video. Kita hanya mencari subscribe supaya banyak, supaya meningkat subscribe itu. Jadi itu tidak dianjurkan untuk berkunjung secara barbar, maka subscribe kita akan hilang. Dan yang ketiga, penyebab spam itu adalah saya berkunjung ke channel B, kemudian saya akan subscribe dia setelah nonton video dia 3 menit ke atas atau durasi, lalu saya subscribe ke channel si B ya. Lalu channel dia pasti dong bertambah subscribe dia, seumpamanya 100 jadi 101 ya kan. Setelah sampai subscribe saya ke channel B langsung merespon 1 jam atau 2 jam merespon dan menonton balik, mengunjungi channel saya. Memang betul dia menonton video saya itu full durasi lah, atau 3 menit ke atas. Nah, lalu dia pencet tombol subscribe ke channel saya, bertambah dong subscribe saya kan, bertambah, saya bertambah, dia bertambah. Tapi tunggu, besok atau lusa pasti hilang. Nah, kalau sudah hilang itu pasti timbul kita curiga, nggak amanah, jadi kita unsur aja. Itu salah. Sebenarnya tidak ada. Karena menjadi YouTuber ini atau YouTuber pemula ini, amanah itu yang yang paling diutamakan untuk menuju kesuksesan. Jadi menghindari itu begini, cara menghindarinya, saya memberi subscribe ke channel B itu hari ini, jam ini saya pencet tombolnya bertambah di channel dia. Nah, dia boleh memberikan subscribe balik ke saya, tapi ingat dengan jangka waktu minimal 1 kali 24 jam, minimal 1 kali 24 jam, atau 2 hari, ya kan, 2 hari, atau besok lusa baru dia balas menonton video saya lalu memberikan subscribe pada saya, otomatis bertambah. Jadi dengan waktu yang panjang, minimal 1 kali 24 jam, lalu kita subscribe, mudah-mudahan itu aman, tidak akan hilang. Berbeda kalau kita saya berkunjung ke channel B, lalu channel B langsung berkunjung pada saya, beri subscribe, memang bertambah, cuma besok-besok akan hilang. Nah, karena tidak mengikuti aturan yang berlaku tentang kapan waktu yang pas untuk membalas subscribe kita atau mengunjungi kita balik dan beri subscribe, yaitu dengan waktu yang ditentukan, yaitu 1 kali 24 jam minimal. Nah, kalau bisa 2 hari, dengan syarat kita bersabar, jangan kita curiga kita sudah berikan subscribe, nanti malam kok nggak muncul subscribe-nya, nggak dibalas sama dia, salah. Kita menunggu, itu yang sudah paham ya, kita menunggu 1 kali 24 jam subscribe itu akan muncul. Itu bagi yang sudah paham mungkin bisa mengerti, tapi yang belum mengerti, masih belajar, nah itulah peraturan-peraturan subscribe tidak hilang dan tidak berkurang. Kalau kita mengikuti aturan seperti itu, mudah-mudahan tidak hilang ya. Jadi penyebab subscribe hilang atau berkurang itu, pertama tadi saya jelaskan karena spam. Spam ada terbagi 3, sudah saya jelaskan tadi ya. Dan mungkin di situ paham untuk yang penyebab pertama. Kemudian saya sebutkan untuk penyebab yang kedua, subscribe hilang dan berkurang. Penyebab yang kedua adalah video kita tidak bagus atau tidak diminati oleh subscriber kita. Maka dari itu, kalau video kita tidak diminatin oleh dia atau tidak disukai, maka dia bisa menusuk kita. Nah, kemungkinan besar dia akan usuk.
seumpama nih saya bikin video, ternyata video hari ini disukai sama dia. Saya bercontoh video mancing, wah bagus nih mancingnya ikan besar-besar, dia tekan mensubscribe saya kan. Kemudian lusa saya membuat video lagi, ternyata kurang bagus dan tidak diminati dia atau tidak sukai dia. Nah, itu dia bisa subscribe. Jadi subscribe kita berkurang. Jadi maka dari itu dalam terjun ke dunia YouTube ini kita harus sebaik-baik mungkin, semenarik mungkin dalam membuat video. Walaupun kita tidak menarik, ya jalan lain yang bermanfaat lah gitu kan, sesuai dengan kebisaan kita atau kepintaran kita masing-masing ya. Itu penyebab keduanya, yaitu video kita tidak diminati oleh subscriber kita ya, kelepotan ngomongnya. Jadi dia bisa-bisa mengusup kita. Itu penyebab yang kedua, subscribe hilang dan berkurang. Kemudian yang terakhir, penyebab ketiga, subscribe hilang dan berkurang. Penyebab ketiga adalah subscribe hilang dan berkurang. Itu adalah kita dalam mengupload video, membuat video itu diusahakan satu tema. Nah, jadi kalau video kita memancing, kedepannya harus memancing dan berhubungan dengan ikan lah. Asal ada ikannya ya, tidak memancing juga tapi yang berhubungan dengan ikan. Terus sampai kapanpun sebisa kita mungkin kita berhubungan dengan ikan. Nah, itu. Jadi yang mana yang hobi mancing, yang hobi ikan, itu akan mempertahankan subscribe dia dan terus akan menunggu video-video selanjutnya dari kita, yaitu tentang ikan. Itu bertemakan memancing. Nah, jadi kalau hari ini kita buat channel, kita buat tema memancing ikan, besok lusa kita membuat tema mukbang, lusa lagi kita membuat tema memasak, besoknya lagi kita membuat tema ngeplok, itu akan berakibat fatal. Jadi subscriber kita yang menyukai kita memancing, dia akan usup kita. Karena apa? Memancingnya cuma satu video aja sih, besok-besok udah lain lagi, besok-besok udah berganti tema lagi. Jadi aku nggak suka tema-tema lain, jadi harusnya sebaiknya aku usup aja. Karena tema yang bermacam-macam banyak, boleh kita tema bercampur-campur, cuma yang tema utama kita itu harus kita pertahankan atau kita prioritaskan. Jadi mereka tidak usup. Jangan kita buat tema hari ini memancing, besok memasak, besok mukbang, besok ngeplok. Dia akan mengusup kita karena tidak sesuai dengan video yang diinginkan dia ya. Jadi untuk kawan-kawan semua, para YouTuber pemula atau yang baru terjun ke dunia YouTube, saya harap mengerti. Itu aja tadi, ada tiga penyebab terjadinya subscribe hilang atau berkurang. Sudah saya terangkan ketiga-tiganya, mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa mengerti dan memahami. Ini terjadi menurut pengalaman saya ya. Channel ini, channel satunya lagi milik istri saya, itu semuanya memang mengalami karena kita belum mengerti cara mengikuti aturan-aturan YouTube. Jadi mungkin penjelasan dari saya ini bisa dimengerti untuk kawan-kawan dan sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang baru terjun ke dunia YouTube atau YouTube bermula. Jadi sekian dulu ya penjelasan dari saya, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.